Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Tapikun, saya Berliana Putri dengan NIM 122370011 dari Program Studi Teknik Pertambangan Institut Teknologi Sumatera tahun angkatan 2022. Dan dalam video pembelajaran pengantar estimasi dan sumber daya yang kelima ini, saya akan menjelaskan tentang metode kontur, di mana metode kontur ini akan meliputi tentang penerapan pengaplikasiannya, kemudian data yang diperlukan, serta metode isolin. Untuk yang pertama yaitu metode kontur. Metode kontur merupakan teknik yang digunakan untuk memvisualisasikan dan menganalisis data geospasial dengan gambar garis kontur pada peta. Garis kontur menunjukkan titik-titik dengan elevasi atau ketinggian yang sama dan membantu menggambarkan topografi suatu area. Dalam konteks estimasi sumber daya, metode kontur dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola distribusi mineral di permukaan tanah dengan menghubungkan titik-titik yang memiliki nilai tertentu, misalnya kadar mineral. Para ahli geologi dapat memperkirakan lokasi dan juga volume sumber daya yang tersedia. Metode ini digunakan dalam kombinasi dengan data eksplorasi lainnya, seperti hasil pengeboran dan pengujian laboratorium. Dengan memetakan data menggunakan garis kontur, para peneliti dapat mengidentifikasi area yang memiliki potensi sumber daya tinggi dan merencanakan eksplorasi lebih lanjut di lokasi-lokasi tersebut. Kemudian bagaimana penerapan dan aplikasinya? Penerapan dan aplikasi teknologi dalam estimasi sumber daya sangat penting untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi. Berbagai perangkat lunak dan alat GIS atau Geographic Information System memungkinkan para profesional untuk mengolah data geospasial dan visualisasi secara lebih efektif. Aplikasi ini dapat memfasilitasi analisis data yang kompleks, termasuk pengolahan citra satelit, analisis spasial, dan simulasi geologi. Dengan menggunakan aplikasi tersebut, perusahaan tambang dapat mengoptimalkan rencana eksplorasi dan mengurangi resiko investasi. Selain itu, teknologi baru seperti pemodelan 3D memungkinkan visualisasi yang lebih mendalam dan pemahaman yang lebih baik mengenai geologi dan distribusi sumber dayanya. Kemudian data apa saja yang diperlukan? Data yang diperlukan dalam berbagai jenis untuk mendapatkan berbagai jenis hasil yang akurat. Data yang utama yaitu data geologi yang mencakup tentang informasi jenis batuannya, struktur geologi, dan proses pembentukan mineralnya. Kemudian data eksplorasi, itu data hasil pengeboran, sampling, dan analisis laboratorium yang memberikan informasi tentang kadar dan distribusi mineralnya. Kemudian data topografi yang merupakan informasi tentang elevasi dan kontur tanah yang membantu dalam pemodelan geospasial. Kemudian data lingkungan mempertimbangkan mengenai dampak lingkungan dan regulasi yang berlaku untuk penambangan sumber daya. Pengumpulan dan pengolahan data ini harus dilakukan secara cermat untuk memastikan bahwa estimasi sumber daya yang dihasilkan adalah valid dan dapat diandalkan. Kemudian berikutnya adalah metode isolin yang merupakan teknik yang mirip dengan kontur, di mana garis isolin digunakan untuk menghubungkan titik-titik dengan nilai yang sama dalam data kuantitatif. Dalam konteks estimasi sumber daya, garis isolin dapat menunjukkan kadar mineral atau parameter geologi lainnya di seluruh area yang diteliti. Demikian video pembelajaran dari pengantar estimasi sumber daya yang kelima saya. Terima kasih.